wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikran Putra dan teman saya. Saya Tia Alamsa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peluang dan penanganan pengungsi Rohingya di wilayah Republik Indonesia. Rohingya adalah kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Rohingya sejak abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar tahun 788 Masehi. Asal kata Rohingya sendiri berasal dari kata Rohan atau Rohang, yaitu nama kurung dari Arakan, sehingga orang mendiami disebut Rohingya. Mengapa alasan Rohingya menjadi pengungsi? Setelah Myanmar merdeka, kepentingan politik dari komunitas Muslim maupun Buddha itu diatur sekali oleh pemerintah Myanmar sendiri, sehingga status komunitas Muslim di sini itu tidak pernah dijamin. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982, hanya diakui 135 etnis, dan di situ Rohingya tidak termasuk ke dalamnya. Akibat itu muncullah kekerasan-kekerasan yang mengarah kepada genosida pada etnis Rohingya itu sendiri, yaitu adalah Operasi King Dragon tahun 1978, yang mana operasi ini bertujuan untuk melakukan deportasi besar-besaran dan pembersihan besar-besaran terhadap etnis Rohingya itu sendiri, sehingga banyak etnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Jadi telah disebut mengenai Operasi King 1978. Nah, selanjutnya di situ menunjukkan bahwa Myanmar secara struktural dan sistematis telah menyingkirkan etnis minoritas Rohingya dari baik itu dari sistem politik, hukum, pemerintahan maupun hingga sosial budaya dan ekonomi. Sehingga masalah tersebut bukan hanyalah masalah pidana nasional atau hukum humaniter dan hukum pengungsi saja. Jadi dari segi hukum internasional sendiri, Rohingya termasuk dalam stateless people atau orang tanpa kewarganegaraan. Mereka seharusnya dilindungi oleh negaranya sendiri, tapi negaranya tidak melindungi. Begitu pula dengan dunia internasional, tidak mengakui karena mereka tidak adalah penduduk yang tinggal di Myanmar itu sendiri. Dilihat dari hukum pidana internasional, bisa disebut tindakan yang dilakukan oleh Myanmar ini telah masuk dalam genosida secara fisik maupun genosida sosial, di mana mereka dibunuh atas perbedaan etnis yang dilakukan secara masif, dan kemudian genosida secara budayanya. Istilah Rohingya sendiri tidak boleh digunakan walaupun Rohingya Muslim bukan Rohingya. Kejahatan kemanusiaan ini juga melibatkan aparat negara. Tinjauan aspek HAM dan keamanan, hukum internasional mengukuhkan akan pentingnya pertanggungjawaban hukum atas tindak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kategori pelanggaran berat maupun kejahatan kemanusiaan. Sebenarnya kategori pelanggaran berat maupun kejahatan kemanusiaan yang termasuk dalam genosida termasuk dalam kejahatan yang sama. Kejahatan yang memberikan suatu bentuk akan perampasan kemerdekaan dan perampasan sebagai hak asasi manusia. Berbagai instrumen hukum HAM internasional secara tegas mencantumkan kewajiban negara guna menghukum pelaku kejahatan terhadap integritas fisik. Malcolm and Shaw menyebutkan bahwa karakteristik utama dari tanggung jawab negara didasarkan pada faktor-faktor yang pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku di antara kedua negara, adanya suatu perbuatan atau penalian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara, dan adanya kerusakan atau sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum dan unlawful act atau kelalaian omission. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dari tinjauan aspek HAM dan keamanan ini, Myanmar sudah sepatutnya untuk memberikan sebuah tanggung jawab, memberikan sebuah kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Walaupun sebenarnya Myanmar melepaskan Rohingya secara aspek hukum, politik, dan kebudayaan, tapi Myanmar masih memiliki kewajiban karena itu sebagai warga negaranya. Walaupun sebenarnya tidak diakui, tapi mau tidak mau itu adalah warga negaranya, seperti itu. Lalu kemudian, peran serta organisasi internasional dalam pengungsi Rohingya. Masyarakat Indonesia sekarang itu mempertanyakan, apa sih peran serta organisasi internasional dalam permasalahan pengungsi Rohingya? Ya, toh? Yang pertama, itu yang bisa kita lihat. Yang pertama hanya satu, bahwa pengungsi di bawah perlindungan organisasi internasional. Organisasi internasional yang dimaksud adalah organisasi internasional UNHCR selaku organisasi internasional di bawah PBB. Yang dikatakan di dalam yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi Indonesia dilakukan melalui lembaga internasional UNHCR selaku organisasi internasional di bawah PBB. Seperti itu. Artinya kewajiban dalam hal penanganan, penampungan, pemberdayaan sampai pada hal kemanusiaan itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari UNHCR. Namun secara kemanusiaan Indonesia itu sebenarnya juga memiliki kewajiban secara kemanusiaan, tapi secara yuridis dan secara kewajiban Indonesia tidak sama sekali memiliki kewajiban untuk menampung mereka. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika pengungsi itu masuk, artinya kedaulatan Indonesia itu dipertanyakan. Kenapa pengungsi ini kok bisa masuk? Ini pengungsi ilegal. Kan itu. Hal yang kedua, itu ada koordinasi regional di tengah prinsip non intervensi. Artinya seperti apa? Koordinasi regional wilayah ASEAN itu. ASEAN terus mendapat kritik karena belum memiliki kerangka hukum regional yang benar-benar mengatur kerjasama dan tanggung jawab kolektif di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi permasalahan pengungsi Rohingya. Nah, karena memang ASEAN menganut prinsip non intervensi, artinya suatu negara tidak memiliki kewajiban untuk mengintervensi kebijakan pemerintahan atau tindakan-tindakan pemerintah di dalam negara itu tidak memiliki intervensi itu. Tetapi kemudian bisa menjalin kerjasama bilateral, menjamin suatu konvensi,
menjalankan suatu konvensi untuk apa? Untuk meratifikasi daripada menemukan sebuah solusi. Ini Rohingya, ini adalah wargamu, gitu. Kenapa kau kasihkan ke kita? Kenapa kau tidak kau akui? Kan seperti itu. Nah, artinya di sini entah itu nanti ada organisasi internasional dan juga ASEAN, gitu, dan juga ASEAN itu sebenarnya harus melakukan suatu kontribusi yang menyeluruh, menemukan suatu titik solusi dan titik pertemuan. Di situ nanti kemudian yang akan melahirkan suatu solusi untuk menciptakan perdamaian antara kedua negara. Karena semisal, gitu, kalau semisal ini tidak kita berikan satu solusi yang komprehensif, itu nanti pengungsi itu akan menetap di situ, ya. Mereka membawa kebudayaan mereka sendiri, mereka melakukan suatu tindakan mereka sendiri, yang artinya mereka memiliki kebiasaan yang sama sekali berbeda. Artinya di situ nanti kemudian akan menjadi permasalahan nasional. Jangan sampai pengungsi Rohingya itu ada menyebabkan suatu permasalahan baru di dalam Indonesia, seperti itu. Tanggung jawab negara itu bersumber dari suatu tindakan-tindakan salah secara internasional atau international wrongful act. Jadi jika suatu negara itu melanggar suatu kewajiban internasional, maka negara tersebut harus bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Dalam International Law Commission tahun 1996 dalam draft artikel 1-nya menyebutkan mengenai state responsibility, memutuskan bahwa setiap tindakan-tindakan salah secara internasional itu melahirkan tanggung jawab negara, yang mana tindakan salah ini menurut draft artikel ketiganya merupakan tindakan-tindakan kelalaian yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara. Lalu kedua, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban nasional, di mana di sini Myanmar telah melanggar kewajiban nasional, itu memenuhi hak asasi manusia bagi etnis Rohingya itu sendiri. Di sebelah kiri ini adalah jumlah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Mulai semenjak tahun 2011 hingga tahun 2022, pengungsi Rohingya selalu masuk ke wilayah Aceh, jadi menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan utama dari pengungsi Rohingya itu sendiri. Sehingga muncullah hambatan atau tantangan bagi Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya yang akan masuk atau yang sudah masuk di Indonesia, yaitu pada dasarnya Indonesia tidak meratifikasi protokol atau Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi dan pencari suaka. Sehingga pemerintah dalam hal ini mengeluarkan solusi, yaitu mengeluarkan Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, yang mana di sini itu pemerintah dalam Perpres ini pemerintah masih terdapat kekurangan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Perpres ini, yaitu kewenangan dari pemerintah daerah atau sistem kerja dari pemerintah daerah itu harus diperbaiki kembali atau harus disamaratakan dengan pusat, yaitu harus adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah itu dalam menangani pengungsi, terutama pengungsi Rohingya itu sendiri. Sehingga dari kami munculkan adanya beberapa peluang, yaitu satu, menempatkan pengungsi Rohingya di pulau khusus yang mana nanti dijadikan pulau sentral dari pengungsi Rohingya itu sendiri, tidak untuk jangka waktu lama, tapi di sini pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya tidak harus pemerintah saja, tapi melalui kerjasama dengan UNHCR sebagai lembaga yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas pengungsi Rohingya yang masuk di Indonesia itu sendiri. Lalu kedua, membatasi jumlah pengungsi Rohingya yang masuk di Indonesia. Nah, di sini tuh pengungsi harus dibatasi dengan cara melakukan patroli ataupun mengeluarkan peraturan, di mana yang patroli tadi Angkatan Laut ataupun Bakamla melakukan patroli di pesisir laut untuk menghalau dari datangnya pengungsi Rohingya itu sendiri. Lalu ketiga, menyelesaikan permasalahan dari akarnya, yaitu di Myanmar melalui diplomasi regional ataupun internasional. Nah, di sini upaya diplomasi Indonesia di regional dapat digunakan dengan cara di tingkat ASEAN, di mana penyelesaian konflik di Myanmar ini perlu adanya komitmen bersama antara negara-negara Asia Tenggara dalam menangani pengungsi Rohingya itu sendiri. Lalu ada perluasan mandat ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya, karena pengungsi Rohingya ini termasuk dalam korban dari bencana buatan manusia. Lalu ketiga, menggunakan Bali Proses yang Indonesia menjadi salah satu co-chair-nya guna menawarkan mekanisme multilateral yang perspektif dalam upaya penanganan pengungsi Rohingya. Jadi bagi Indonesia juga menurut kami ada satu peluang penting, yaitu Indonesia pada tahun 2024 hingga 2026 nanti akan menjadi anggota Dewan HAM PBB, di mana dalam hal ini Indonesia memiliki kesempatan untuk mengangkat isu-isu mengenai pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia maupun yang ada di Myanmar itu sendiri. Yaitu baik itu nanti akan memberikan solusi ataupun memberikan penekanan-penekanan terhadap Myanmar sendiri dalam mengakui atau melindungi hak-hak dari pengungsi, dari orang etnis Rohingya itu sendiri, sehingga hak mereka dan kewajiban mereka terpenuhi.